harus disosialisasikan dulu kepada warga atau masyarakat, pada orang tua yang kalau anak-anak semua divaksin. Sampai saat ini belum ada penyampaian, belum ada sosialisasi kepada warga masyarakat bahwa ada vaksin anak-anak. Seperti itu. Jangan ke anak lansia saja takut divaksin, apalagi anak-anak kecil. Jadi harus disosialisasikan, diberikan pengertian, diberi pemahaman anak-anak supaya anak-anak tidak merasa takut. Seperti itu. Yang kedua yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan pemerintah berusaha sehingga target yang akan dicapai itu berhasil. Jangan mengatakan sekian persen baru bisa tercapai, tidak mungkin tercapai kalau hanya sekian persen saja. Berarti kembali memperbanyak edukasi kepada masyarakat, Bunda Hani, ya? Betul sekalinya. Oke deh, Bunda Hani. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Maros baru saja bergabung. Menurutnya ya karena stok kurang mungkin akan susah. Tercapai. Tapi mungkin untuk bisa lebih meningkatkan minat masyarakat, alangkah lebih baiknya kalau misalnya edukasi kepada masyarakat tuh lebih dipertajam lagi menurut dari Bunda Hani. Saya angkat telepon dari Anda kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Bapak ini apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Dengan Bapak siapa ngomong-ngomong ini? Dengan Pak Jono di Makassar. Suaranya sih agak kenal, tapi takut nanti salah nama. Pak Jono di Makassar. Bukan Pak Joni ya? Iya, Jono. Ini karena tidak ada suara motornya, jadi bisa jelas ya hari ini. Oh begitu. Pak Jono sehat hari ini, Pak Jono? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Jono, bagaimana menurutnya Pak Jono ini tentang vaksinasi untuk anak yang stoknya terbatas dan kan ada target yang akan dipenuhi? Bagaimana menurutnya Pak Jono? Apakah bisa tercapai targetnya ini? Ya, kan sudah jelas. Terbatas. Karena ada target jelas ya tidak mungkin lah. Kalau terbatas. Ya toh. Itu kan sudah. Tapi yang harus dilakukan, artinya jangan sampai divaksin anak-anak ini sama kejadian pupuk yang ada di Bone. Ya, misalnya anak sekolah harus divaksin baru bisa sekolah. Kalau tidak bisa. Ini kan ada paksaan namanya. Sudah langsung itu ada paksaan di situ. Jadi kalau terus ya mau saja lah, yang ilah saja, ya toh. Kalau memang begitu dan tidak ada syarat-syarat lainnya, tidak ada ancaman-ancaman lainnya seperti itu. Karena kenapa? Ini kan kalau mau di orang tua saja misalnya, itu ada yang tidak ikhlas sebenarnya, tidak mau, bukan karena keikhlasan mau divaksin, hanya karena dia tidak mau dipersulit kalau mengurus sesuatu, misalnya. Itu seperti kan contohnya di Boni juga, tidak boleh dapat pupuk kalau tidak ada vaksinnya. Sama dengan ini, jangan sampai ini dijadikan alasan, dijadikan sebagai syarat utama untuk anak-anak untuk bisa sekolah tetap muka. Ini kan yang dikhawatirkan oleh termasuk saya. Karena ada anak saya memang yang baru umur 12 tahun, seperti itu. Yang baru. Jadi jangan sampai ini dilakukan. Dan yang selanjutnya, kalau kita memang mau memaksakan untuk anak-anak untuk vaksin, seharusnya ada surat pertanggungjawab pernyataan dari pemerintah. Misalnya kalau terjadi sesuatu terhadap anak kita, apakah pemerintah bertanggung jawab atau tidak? Ya toh? Karena dengan adanya tanda tangan surat pernyataan orang tua itu tandanya bahwa pemerintah kalau terjadi sesuatu ini dia mau lepas tangan. Dia tidak mau bertanggung jawab. Karena kenapa? Mau tidak mau orang itu harus tanda tangan, kan itu tadi takut anaknya tidak sekolah. Sedangkan pemerintah sendiri tidak mau membuat surat pernyataan. Kalau terjadi sesuatu terhadap anak mereka, orang tua, apakah pemerintah mau bertanggung jawab terhadap itu? Misalnya ada hal yang tidak diinginkan kan? Karena kan ada sekarang banyak habis divaksin anak-anak ada yang meninggal, ada yang meninggal kelumpuhan misalnya seperti itu. Kalau pemerintah bertanggung jawab terhadap itu, oke lah, pemerintah mau artinya melalui sekolah memberikan
surat pernyataan memerintahkan untuk orang itu membuat surat pernyataan untuk ditandatangani. Mau juga nggak pihak sekolah membuat surat pernyataan kalau terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab terhadap kita. Harus seperti itu dong. Jangan hanya kita sebagai orang tua disuruh membuat surat pernyataan. Itu artinya kalau cuma orang tua disuruh buat surat pernyataan itu artinya pemerintah tidak mau bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi setelah vaksin. Itu berarti pemerintah melepas tangan. Dia mau enaknya tapi dia tidak mau ada apa ini. Ini kan tanda tanya besar. Saya kira seperti itu kita orang tua sih oke lah. Kalau itu jadi proses oke lah, tapi itu juga harus pemerintah harus ada bentuk pertanggungjawaban terhadap itu. Iya, supaya kita memang orang tua tidak was-was. Bahwa ini vaksin memang bagus. Bukan hanya sekedar ini itu. Saya berhasil tangkap ini maksudnya Pak Jono apa yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Pak Jono. Oke, Ihsan. Lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono di Makassar. Inti poinnya sama dengan Bunda Hani sebelumnya bahwa harus ada edukasi lagi kepada masyarakat, meyakinkan kembali masyarakat bahwa vaksin ini aman, apalagi untuk anak. Ini yang ingin disampaikan oleh Pak Jono. Dan tentunya kalau misalnya sudah bisa diyakinkan orang tuanya bahwa vaksin aman dan sebagainya, edukasinya diperbaik lagi, antusias masyarakat tentunya akan besar dan vaksin targetnya itu akan bisa terpenuhi dengan besarnya minat masyarakat. Tapi tentunya stok dari vaksinnya sendiri harus bisa tercukupi. Pendengar, bagaimana menurut Anda dengan target vaksinasi? Karena stok vaksin terbatas, akankah target vaksinasi bagi anak akan terpenuhi? Untuk line telepon silakan boleh diringkan 0821 3333 9440. Sembari menemani Anda pendengar di Lintas Makassar Pagi, Ihsan Lipit memutarkan hanya lagu-lagu pilihan yang sudah disusun oleh Mosek Direktur kami, Pak Michael. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Ihsan Lipit setelah memutarkan Anda lagunya Naif, Air dan Api.
baru saja menghibur Anda. Stok vaksin terbatas, apakah target vaksinasi bagi anak bisa terpenuhi pendengar? Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon kembali 0821 3333 9440. Sekali lagi line telepon 0821 3333 9440. Jadi tiganya ada 4 kali ya, baru 9440. Bersama dengan Irsan Lipit yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi perjumpaan kita di Opini Publik hanya terbatas hingga sampai tepat di pukul 8 pagi. Saya kembali mengangkat telepon dari Anda. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya kembali mengangkat telepon dari Anda. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Santopo Palopo. Santopo di Palopo. Ya. Iya, bagaimana pendapat opininya dari Pak Santopo? Begini. Iya. Ya. Boleh dikasih agak kecil sedikit radionya Pak Santopo tadi? Ya. 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 Ini kalau vaksin Iya. tidak memiliki target, kan ada tahap kedua. Ada tahap kedua. Iya. Dan ini COVID ini kan sesuatu yang tidak dilihat. Sedangkan ini vaksin ini dilihat. Jadi memasukkan benda ke dalam tubuh manusia secara bertahap. Ini kan kita tidak tahu bahwa benda ini dimasukkan ke dalam tubuh ini. Kalau bisa menyembuhkan nanti ya alhamdulillah. Jadi saya punya saran. Jadi sebelum ini pada tahap ini vaksin, mulai dari orang tua, anak muda, anak-anak SD, ini semua ini supaya pemerintah menganjurkan, karena ini di COVID ini adalah kematian, mengancam kematian. Sedangkan ini menurut program pemerintah ini vaksin ini untuk mengantisipasi menjaga COVID jangan sampai nanti terinfeksi. Jadi seperti itu ya Pak Santopo. Jadi saran saya ini supaya ini anak-anak kalau masih di sekolah, guru-gurunya itu harus menyuruh anak-anak berdoa. Dan supaya divaksin ini hilang. Karena siapa tahu doanya anak-anak ini diterima. Karena yang sudah tua itu tidak terima doanya. Diajarkan dulu sebelum memulai pelajaran, disuruh berdoa. Agar supaya ini kita terhindar dari penyakit ini karena berbahaya. Kedua, langkah bagusnya juga untuk mengantisipasi di anak-anak supaya menggandeng juga di asuransi. Orang tua ini bersegera untuk mengasuransikan anaknya yang divaksin. Jangan sampai terjadi apa-apa karena di COVID tidak dilihat. Jadi kalau bisa anak-anak ini disuruh berdoa, kemudian orang tuanya ini asuransikan, asuransi kecelakaan angka, asuransi apa, agar supaya mereka itu terjaga dari ini. Oke. Siap, Pak Santopo. Saya menangkap poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Santopo di Palopo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santopo di Palopo. Terima kasih banyak juga Pak Santopo telah berpartisipasi. Pendengar, sekarang memasuki di pukul 7:55 Irsan sudah harus pamit undur diri dari Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Jumat 21 Januari 2022. Terima kasih banyak untuk opini Anda pendengar seputar tentang topik kita. Stok vaksin terbatas, akankah target vaksinasi bagi anak terpenuhi? Terima kasih banyak untuk Anda semua yang telah beropini. Ada Pak Syamsul Bahri di Makassar, ada Pak Abdullah Sewang juga di Makassar, ada Pak Junaidi di Nuri Baru, Ibu Andi Karisma juga di Makassar, Bunda Hani di Maros, ada Pak Jono di Makassar, dan juga Pak Santopo yang ada di Palopo. Terima kasih banyak semuanya untuk Anda atas opini yang telah Anda sampaikan.
Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku.